Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Qalal muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kajian kita, namun insyaallah di daerah Kuala Tanjung ini sebelum Ramadan jadwal saya 3 kali lagi insyaallah. Malam ini sekali, malam Senin nanti 2 kali, malam Senin keempat sama malam Kamis nanti di Masjid Al-Akasyah. Jadi insyaallah 3 pertemuan ini kita manfaatkan untuk mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Jadi yang akan dibacakan ini kitab Asy-Syamsul Munirah, masail-masail, beberapa permasalahan tentang puasa. Kita mungkin akan tak banyak syarah, saya hanya bacakan isi kitab ini saja. Nah, jadi dicatat mana yang penting, karena kita tak pakai Matlaul Badrainnya. Kitabus Shaumi, kitab tentang puasa. Nah. As-shaumu lughatan al-imsak. Secara bahasa, saum itu artinya menahan. Menahan apapun bisa disebut dengan saum. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Maryam, dan begitu juga firman Allah Ta'ala menceritakan tentang ucapan Sayyidatuna Maryam, ibunda dari Nabi Isa, inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernadar untuk Tuhan untuk saum. Saum yang dimaksud ai imsakan wa sukutan anil kalam, menahan diri untuk tak bicara. Jadi secara bahasa, menahan diri untuk melakukan sesuatu bisa diartikan puasa. Menahan diri untuk tak bercakap, maka puasa bicara. Menahan diri untuk tak tidur, berarti puasa tidur. Nah, itu secara bahasa. Wa syar'an, secara syariat, imsakun anil muftiri ala wajhin makhsusin. Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dengan jalan yang khusus, dengan cara yang khusus. Harinya harus hari yang menerima puasa, nah dengan niat yang khusus. Nah, itu maksudnya. Jadi menahan diri bukan dari segala hal, dari segala yang membatalkan puasa. Wal aslu fi wujubihi qabla al-ijma', dalilnya itu yang biasa kita baca. Kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seterusnya. Kemudian hadis Rasulullah, bunyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 rukun, diantaranya nanti wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, perbedaan ulama tentang puasa Ramadan letaknya di rukun ketiga atau rukun keempat, tapi enggak mempengaruhi rukun Islam tadi. Hanya saja dari segi tartibnya, urutannya, ada yang berpendapat zakat dulu baru puasa, ada yang berpendapat puasa dulu baru zakat. Nah, memandang banyak macamnya memang kayaknya zakat dulu, kan banyak macamnya. Tapi memandang banyak pelakunya kayaknya puasa dulu. Kalau lihat urutan kitab fikih, zakat dulu puasa dulu? Zakat dulu. Nah, zakat dulu baru puasa. Wa furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah, dan difardukan di bulan Sya'ban, tahun kedua daripada hijrah. Di Mekah belum ada puasa Ramadan. Di Madinah, hijrah ke Madinah 2 tahun kemudian datang puasa. Kenapa? Ini ibadah yang agak berat. Ini ibadah yang agak berat. Nah, untuk supaya enggak, jadi iman tuh harus kuat dulu. Syariat-syariat yang berat itu biasa datangnya belakangan. Salat itu kan lumayan berat. Nah, maka syariat salat 5 waktu itu setelah Rasulullah 12 tahun dulu berdakwah, baru datang salat. Nah, kebanyakan awal-awal itu cuma tentang Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada surga, neraka. Nah, barulah setelah yakin, mantap, percaya betul sama Rasul, dibebankan yang berat-berat, mereka akan tetap terima. Nah. Warkanuhu salah satu rukun puasa itu 3. Shaimun, orang yang berpuasa. Wa niyatun, niat. Wa imsakun anil muftirat, dan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, itu poin pertama. Kita masuk ke poin kedua. La syakka anna shauma min afdalil ibadat. Tak diragukan lagi bahwa puasa itu di antara ibadah yang paling afdal. Nah, memang begini. Dari segala sisi
itu seolah tiap ibadah tuh punya porsi masing-masing. Nanti ada yang mengatakan dan yang disepakati sholat adalah afdolul ibadah. Nanti ada hadis afdolul ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku baca Quran. Nanti ada lagi bahwa puasa ini sebaik-baik ibadah. Jadi intinya dipandang dari satu sisi yang ini paling baik, dipandang dari sisi lain yang ini yang terbaik. Jadi intinya semua itu baik lah. Tapi memang ibadah badan yang paling afdol itu adalah sholat. Haji pun kalah dari sholat. Kalau kita baca nanti dalam kitab. Nah, afdolul ibadatil badan allati tuqarribu ilallah as-shalah. Sebaik-baik ibadah badan yang kau mendekat kepada Allah dengannya adalah salat. Nah, tapi di sini puasa termasuk ibadah yang terbaik. Nah, kenapa? Fa fi sahihain ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Loh, mati lampu. Alhamdulillah. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, nah, yauman fisabilillah, man shoma yauman fisabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, nah, niatnya karena Allah, ba'adallahu ta'ala wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sekali sehari saja puasa, Allah jauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jalan 70 tahun udah keliling dunia kita. Lebih pun mungkin. Nah, jadi kalau sehari saja gimana kalau dengan Ramadan 30 hari? Wah, itu betul-betul jauh kita dari neraka. Wafil hadis, dan dalam satu hadis, ini sering kita dengar. Kullu amali bani Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzibih. Semua amal manusia itu, nah, itu miliknya. Kecuali puasa, maka itu milikku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ini hadis sering dibaca, tapi tafsiran atau syarahannya kita kadang masih nggak paham. Semua ibadah itu milik manusia, kecuali puasa dia milikku. Salat kita milik kita. Bukankah kita untuk Allah juga? Jadi maksud hadis ini apa? Jadi dikatakan di sini waqtalafu fi ma'nahu ala aqwalin tazidu ala khamsina qaulan. Tentang syarahan pendapat tentang hadis ini ada 50 pendapat. Lebih daripada 50 pendapat. Kata Imam Subeki, di antara tafsiran yang paling bagus begini. Nanti semua amal kita itu bisa direnggut, bisa diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Kita bikin salah sama orang, kita hina orang, kita zalimi orang, kita sakiti hatinya. Nanti ketika di sidang, dia akan bilang bahwa kita pernah menzaliminya. Maka pahala sedekah kita bisa diambilnya. Pahala baca Quran kita bisa diambilnya. Pahala salat kita bisa diambilnya. Pahala i'tikaf kita bisa diambilnya. Tapi pahala puasa nggak ada yang bisa ngambil. Kenapa? Itu milik Allah. Nah, jadi itu diantara kata Imam Subeki tafsiran yang paling bagus, syarahan yang paling bagus tentang hadis ini. Jadi kalau ibadah puasa itu nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diambil oleh orang yang menggugat kita nanti. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah. Itu punyaku, berarti ngambil punya Allah. Nah, nggak bisa diambil. Maka itulah tabungan kita yang mutlak milik kita, tak akan direnggut oleh orang. Kadang ini sering dibaca, tapi kita nggak paham maknanya apa ya. Sholat sama aja, Allah juga yang kasih pahalanya. Untuk Allah juga. Nah, tapi maksud fa innahu li, kata Imam Subeki, ini syarah yang paling bagus. Siapa yang mensyarahkan begitu? Itu adalah Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Salah satu ulama yang derajatnya mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i juga. Nah, banyak sebenarnya orang-orang yang punya derajat mujtahid mutlak. Namun yang kitabnya tertadwin, yang tertulis dengan baik mazhabnya dalam 4 mazhab ini. Makanya tafuku ala sairil mazahib, yang 4 ini melampaui atau lebih unggul dari mazhab yang lain karena kitabnya lebih terjaga. Berikutnya, nah, yajibu shaumu Ramadan lil adillatis sabiqah. Wajib puasa Ramadan dengan dalil-dalil yang telah lalu tadi. Kutiba alaikumusiyam. Nah, ya, atau apa dengan hadis yang tadi bunyal islamu ala khamsin. Banyaklah hadisnya tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa huwa ma'limun minad din bid darurah, maka dia adalah perkara yang diketahui dalam agama
secara darurah, artinya gampang saja diketahui dalam agama. Nggak ada orang Islam yang nggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Sebagaimana sholat 5 waktu, sebagaimana zakat, sebagaimana haji. Semua orang tahu. Faman jahada wujubaha, barang siapa yang mengingkari kewajibannya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kok tak puasa Ramadan? Tak pahala, wajib-wajib kali puasa Ramadan tuh, kafir. Nggak usah dipancing-pancing orang yang kalau mulutnya seperti itu ditanya-tanya. Nah, suruh aja langsung. Nah, tadi ila yakuna qaribal ahdi bil Islam, kecuali baru masuk Islam. Bapak kok makan, ini bulan Ramadan. Kenapa rupanya? Loh, Bapak kan udah masuk Islam. Iya. Nggak boleh makan Ramadan. Apa Ramadan tuh? Berarti belum paham. Kenapa? Baru setengah jam yang lalu masuk Islam misalnya. Kalau begini, ini dimaafkan. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau jauh betul tinggalnya dari ulama. Di pedalaman hutan Amazon sana ada suku yang pernah sampai orang jamaah tabligh ke situ, tapi sekali aja masuk Islam lah orang itu semua. Tak sempat ngajari tentang masalah puasa Ramadan. Tak tahu orang itu tentang kewajiban puasa Ramadan. Diingkari sama mereka, nggak kafir mereka. Kenapa? Jauh daripada ulama. Misal saja. Wa man taraka saumahu ghaira jahidin min ghairi udrin kamaradin wa safarin, maka barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan tapi nggak ingkar atas kewajibannya. Dia tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi dia malas puasa. Nah, ka'angqala misalnya dia berkata as-saumu wajibun alayya. Puasa itu wajib, lakin la asum, tapi aku tak mau puasanya. Wajib nggak? Wajib. Puasalah, malas lah. Nah, hubisa wa muni at-ta'ama wa syaraba naharan. Maka dia ditangkap, dikurung, tak dikasih makan. Nanti udah buka baru dilepas balik. Nah, supaya apa? Liyahsulalahu suratu saumi bidzalika, supaya terhasil bentuk orang puasa baginya. Mending kau puasa aja aturan. Karena tiap kau tak puasa bakalan diperbuat seperti ini. Tangkap sama algojo, masukkan penjara, tak dikasih makan sampai sore. Sore baru maghrib baru dilepas balik. Dia rasa mending puasa sekalian, sama aja rupanya. Berikutnya, Ramadhanu afdhalus syuhur. Urutan bulan yang paling afdol. Terkadang orang salah ngurutkannya. Bulan yang paling afdol pertama kita yakin adalah bulan Ramadan. Itu peringkat pertama. Peringkat keduanya apa kira? Peringkat kedua apa? Kira-kira. Kalau orang banyak yang mengatakan bulan ini apa nih? Sya'ban. Padahal bukan. Kita kenal ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Itu semuanya lebih tinggi dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bukan termasuk Ashhurul Hurum, bukan termasuk bulan-bulan yang haram, yang dihormati, yang bahkan perang pun nggak boleh dilakukan di situ. Maka peringkat pertama adalah Ramadan, peringkat kedua itu bulan Muharram, peringkat ketiga bulan Rajab, peringkat keempat bulan Zulhijjah, peringkat kelima bulan Zulqa'dah, barulah Sya'ban. Nah, yang lainnya setelah itu sederajat. Nah, jadi sebenarnya Sya'ban ini kayaknya kan kesannya karena nempel sama Ramadan. Wah, itu luar biasa tuh. Ada nisfu Sya'ban, ada segala macam. Tapi ternyata peringkat keduanya bulan Muharram. Nah, ini urutannya. Lau aliman nasu azamata manzilati Ramadhana indallah. Kalau seandainya para manusia itu tahu agungnya kedudukan bulan Ramadan di sisi Allah, wa indal malaikah, begitu juga di sisi malaikat, wal anbiya, dan juga di sisi para nabi. Kalau kita tahulah bagaimana hakikat keagungan bulan Ramadan, lahtatu, sungguhlah pasti manusia akan sangat berhati-hati bisaumi ayyamin qablahu, dengan berpuasa beberapa hari sebelumnya, hatta la yafutahum saumu yaumin minhu, sehingga tidak terluput darinya puasa Ramadan. Kan begini. Kalau seandainya orang itu betul-betul hati-hati, pasti tanggal 30 Sya'ban dia puasa. Kenapa? Khawatir tanggal 30 Sya'ban itu adalah satu Ramadan. Nah, bolehkah kita puasa tanggal 30 Sya'ban? Boleh. Nah, bagi orang yang melanggengkan, Nah, kita tahu ada istilah yang diharamkan puasa itu separuh Sya'ban yang terakhir. Nah, dengarkan ini sedikitlah hukum. Puasa dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban itu bisa haram hukumnya. Itu hukumnya haram.
puasa tanggal 16 Sya'ban sampai 30 Sya'ban hukumnya haram. Kecuali satu, puasanya puasa wajib, nazar, atau qadha puasa Ramadan yang tertinggal. Kalau itu nggak haram. Kedua, dia puasanya nggak wajib, puasa sunnah, tapi yang memang sudah beradat. Nah, Senin, Kamis, terus sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, puasa sunnah, tapi terus berlanjut dengan tanggal 15 Sya'bannya. 15 Sya'ban puasa, maka 16-nya silahkan, 17-nya silahkan, 18-nya silahkan, 19 putus, lanjutnya nggak boleh lagi. Nah, paham maksudnya? Jadi kalau dia terus begandengan sampai akhir, boleh. Nah, inilah yang tak haram. Pertama kalau puasanya wajib, kedua kalau puasa sunnah yang beradat, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sampai akhir nggak masalah. Nah, adatnya itu ukurannya bagaimana? Ukuran orang udah beradat itu bagaimana? Dalam kitab walau marrotan, walaupun sekali langsung dikatakan adat. Minggu lalu Senin Kamis, ya udah minggu ini udah dikatakan dia beradat Senin Kamis. Nah, padahal baru sekali itu puasa Senin Kamis. Tapi walau marrah maka sudah dikatakan beradat. Nah, jadi mereka akan puasa tuh hari-hari Sya'ban, di ujung-ujung hari Sya'ban supaya betul-betul tidak terlewat puasa Ramadan. Nukila an Ibnu Hajar, dikatakan, dikutip ucapan dari Al-Imam Ibnu Hajar, anna tamanni zawali Ramadan minal kabair, bahwa berharap bulan Ramadan cepat lewat, cepat berakhir itu dosa besar. Lama kali Ramadan nih, udah lama tak jualan lontong, nggak bisa lagi. Allah. Dosa besar. Kata Imam Ibnu Hajar, dosa besar. Nah, Allah udah kasih 11 bulan jual sarapan pagi. Kenapalah gara-gara sebulan ini terus tak betah? Allah bukan haramkan jualan, cuma geser aja waktunya. Di Medan ada lontong malam, sini ada. Nah, buat sini Ramadan jadi lontong malam. Silakan. Nah, itu tadi gak laku. Oh, tak laku. Nah, pokoknya yang jual sarapan jadi jual bukaan. Kan bukan diharamkan, cuma disuruh geser saja waktunya. Rokok tak jalan segala macam. Jangan pikirkan itu. Nah, keuntungan dunia, keuntungan akhirat, Masya Allah, lebih banyak. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, orang yang berharap bahwa bulan Ramadan itu cepat lewat, dia orang dosa besar. Qala al-Amir. Nah, berkata Amir yang dimaksud Allah alam, ulama ataukah Amirul Mukminin. Wala'allahu idza kana bughdan lil ibadah. Kalau seandainya dia berharap cepat berlalunya Ramadan itu karena tak suka dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Puasa udah lapar, udah capek puasanya. Terawih lagi, tadarus. Aduh, capek udah. Ta'lim yang biasanya seminggu sekali mengaji ini jadi seminggu dibuat tiap subuh mengaji. Tak datang segan, datang capek. Malas sekali ibadah bulan Ramadan ini, makin padat saja. Nah, kalau begitu hati-hati. Wa rubbama yukhsa minhul kufr. Dikhawatirkan dia jatuh ke dalam kekafiran. Nggak langsung diponis, tapi dikhawatirkan dia bisa jatuh kepada kekafiran. Nah, ayat berikutnya, shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'an Ramadanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan 9 kali. Karena Nabi di Madinah 10 tahun, kan gitu. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi berdakwah 10 tahun lagi. Sementara bulan Ramadan difardukan 2 tahun setelah hijrah. Berarti 9 kali lah puasa Ramadan Nabi. Nah, wahidan kamilan, 1 kali sempurna, 30 hari. Nah, salasina yauman. Wasamaniyata nawaqis, yang 8 itu 29 hari. Nah, yang 8 itu 29 hari. Itu ini saja informasi kepada kita, bahwasanya jangan kecil hati kalau dapat puasa Ramadan 29. Justru Rasulullah tahun puasanya 8, kebanyakannya 29 hari. Sekali saja yang 30 hari. Nah, kalau orang sekarang malah senangnya 29 hari. Nah, ini. Yahrumu i'anatul kafiri fi Ramadan ala ma la yahillu indana. Diharamkan menolong, membantu, menyediakan kepada orang kafir di bulan Ramadan apa-apa yang diharamkan bagi kita. Kita di bulan Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum, maka kita haram menyediakan, menolong orang kafir untuk makan dan minum di bulan Ramadan. Fin nahar, di siang hari Ramadan.
Nah, orang kafir saja tak boleh, apalagi orang Islam. Maka minta izin, mohon maaf, nggak boleh kita jual makanan kepada siapapun, kecuali kita tahu dia orang yang tak wajib puasa. Nah, ada wanita hamil, silahkanlah. Nah, tapi kalau seandainya ada orang, nah, laki-laki, udah berjanggut, nah, tahu kita dia Islam, dia beli sarapan, pesen makan di situ, nggak boleh. Nah, bahkan kalau dia orang kafir sekalipun, tak boleh. Nah, bidiafatin dengan jamu untuk menjamu untuk tamu pun nggak boleh. Datang orang kafir ke rumah kita pas Ramadan, jangan suguhi makanan, jangan suguhi minuman. Berdosa kita kalau seandainya seperti itu. Nah, kama fi Syarqawi, ini yang dikutip dari Imam Syarqawi. Imam Syarqawi adalah guru dari Imam Al-Bajuri. Nah, Imam Bajuri itu yang mensyarahkan kitab, menghasyiahkan kitab Fathul Qarib. Nah, wa min zalika i'ta'uhul qahwah wal amru bihi, dan dari antara yang haram itu ngasih kopi ketika dia bertamu ke tempat kita atau disuruhnya anaknya. Buatkan dulu kopi ini, ada tamu ayah. Haram. Tak boleh. Kenapa? Siang hari Ramadan dimuliakan. Yang harus paham mereka. Ini kata orang sekarang kan terbalik. Maunya yang puasa toleransi lah sama yang tak puasa. Oh, udah begitu. Terbalik. Air. Tetap tak boleh. Haram. Kecuali kan ada begini. Bolehkah orang yang kerja berat itu untuk tidak berpuasa? Nanti kan ada boleh. Kalau seandainya memang berat betul, kalau dia tak dikasih makan, tak dikasih minum, bisa pingsan mungkin dia. Sementara dia harus kerja itu untuk ngasih makan, ngasih nafkah anak istrinya. Tapi dia tetap harus niat puasa. Jangan begini, hari ini mau kerja, udahlah, tak usah niat sekalian, tak boleh. Nah, hari ini kerja, niat dulu. Ternyata kerja manjat ke atas, turun ke bawah, angkat ini itu, lemas betul dia, menggeletar dah. Tolonglah Pak, ada minum. Wah, tak boleh kasih. Kalau nggak bisa pingsan aku. Nah, itu kasih. Kenapa? Karena dia orang yang memang sudah boleh makan dan minum saat itu. Nah, bisa dipahami ya, insya Allah. Tapi kayaknya kalau tukang-tukang itu sehat-sehat aja pula. Tak ada yang sampai mau pingsan kali. Nah, itulah. Memang udah tak puasa dari rumah. Kalau begitu tak boleh kasih. Nah, kalau mau bontot sendiri kalian. Nah, jangan aku dilibatkan situ. Dosa tanggung masing-masing. Nah, air. Subutu Ramadan birru'yah wa syahadah. Su'ila Syekhul Islam Syekh Muhammad Asy-Syaubari bima suratuhu ta'ahudu ru'yatil hilal Ramadan. Ada pertanyaan kepada Syekhul Islam Syekh Muhammad Asy-Syaubari tentang mewanti-wanti, mewaspadai hilal bulan Ramadan awwala lailatin, pada malam hari pertama Ramadan. Hal tusannu au tajibu, itu sunnah atau wajib? Melihat ke langit gitu, cari-cari hilal, itu hukumnya sunnah atau wajib? Wa idza qultum bisunniyah awil wujub, kalau seandainya jawabannya sunnah ataupun wajib, apakah ain atau kifayah? Nah, kan harus ada memang yang menjaga itu. Nah, itu apakah semua orang wajib memandangi ke langit satu persatu, ataukah hanya sebagian orang saja? Nah, alal ain atau ala sabilil kifayah? Nah, wahal misluhu ta'ahudu hilali Syawal. Pertanyaan berikutnya, apakah untuk hilal bulan Syawal begitu? Nah, karena juga harus tahu kapan Syawal kan gitu. Nah, apakah Sya'ban juga begitu ataukah bulan-bulan yang lain begitu? Maka jawabannya, nah, tara'i hilali syahri Ramadan, mengantisipasi, mewanti-wanti, memperhatikan hilal bulan Ramadan, min furudil kifayah. Itu hukumnya fardu tapi kifayah. Nah, kita ada tim BHR, Badan Hisab dan Ru'yah dari MUI sana, alhamdulillah lah. Nah, semoga MUI masih bertahan. Walaupun dengan segala-segala macam, ini kan udah mulai digoyang terus begini begitu segala macam. Kita berdoa ulama-ulama yang lurus tuh tetap bisa ngayomi kita. Sulit juga kita. Nah, ya wallahu a'lam lah. Nah, banyak memang gara-gara beberapa kejadian belakangan ini. Ya bukan mau kita, tapi memang keadaannya menuntut begitu. Orang udah kurang percaya dengan Kementerian Agama. Kan gitu. Ya bukan kita tak mau percaya, tapi gelombang internet itu di WA, di Facebook terus menunjukkan yang seperti itu, akhirnya tidak salah masyarakat kalau seandainya agak-agak terasa kok begini, kok begitu kan gitu.
Nah, jadi maka oleh sebab itu kalau seandainya masih ada ulama-ulama yang terpercaya, kita masih agak tenang dengan hisab dan ru'yahnya, dengan jadwal waktu sholatnya. Nah, takutnya nanti kalau ini dibiarkan terus umat jadi nggak percaya. Nah, dengan yang mungkin keputusan yang lain daripada selain MUI, itu tadi azan saja dipermasalahkan, nanti waktu sholat bisa digeser-geser. Nah, soalnya tanggal merah kita udah sering digeser hari itu, Maulid Nabi geser, ini bergeser. Nah, takutnya nanti waktu sholat pun udahlah geser lah. Nah, zuhur nih kayaknya bentrok sama waktu kerja, udah ijtihad ulama jam 11 aja lah biar aman tuh. Atau nanti saja. Wah, kalau begini kan bahaya kita. Main geser-geser aja boleh kan. Nah, tapi ya mudah-mudahan masih Allah tolong dengan ulama-ulama. Jadi bagaimanapun keadaan di Indonesia ini, tetap bersyukur. Kenapa kita bisa buat pengajian begini? Di India sekarang lagi ada kampanye anti jilbab. Nah, kita alhamdulillah, ibu-ibu masih bisa pakai jilbab. Jadi mau yang dibilang bagaimanapun keadaan negara kita, ini, itu, segala macam, tetap masih ada yang kita syukuri. Nah, kita bisa ngaji bebas. Ibu-ibu mau berjilbab tutup aurat tak dipermasalahkan. Nah, di India sana, kemarin itu yang baru-barusan ini, pemerintahnya, apa istilah sana? Presidennya apa? Perdana Menterinya, itu mengatakan kalau bisa tak usah pakai jilbab atau bagaimana lah, yang banyak kita. Kita masih tak sampai di tingkat itulah. Jadi masih ada yang kita syukuri hidup di Indonesia ini. Dimanapun hidup bersyukur. Nah, khair. Nah, jadi melihat hilal bulan Ramadan itu hukumnya fardu kifayah, wa kadza baqiyatul ahillati, dan begitu juga seluruh bulan. Harus ada orang yang ditugaskan. Orang adil, orang berilmu, mengerti ilmu falak, ngerti bulan, ngerti segala macam, yang ditugaskan untuk senantiasa memperhatikan awal tiap bulan Hijriah. Itu harus ada. Alhamdulillah, banyak kita udah punya teleskop besar. Di Medan sana, di kampus S2, kampus Pasca Sarjana UMSU. Nah, itu ada teleskop besar. Dari situ mereka melihat hilal tiap-tiap bulan tadi itu. Nah, itu harus ada yang seperti itu. Yasbutu Ramadan biru'yati adlin. Bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan adanya orang adil yang melihat hilal. Wal muradu adlu syahadah la riwayah fala yakfi fasikun. Maka kalau yang melihat orang fasik nggak diterima. Wasabiyun, atau anak-anak juga nggak diterima. Wa abdun, budak juga nggak diterima persaksiannya. Wa mra'atun, ada perempuan lihat hilal juga nggak diterima. Jadi memang harus laki-laki. Nah, wala tushtaratuhuna al-adalatul batinatu fi syahid, tapi nggak mesti adilnya itu zahir batin. Selama tidak diketahui dia orang fasik, dia sudah boleh diangkat jadi orang yang bersaksi tentang bulan tadi itu. Nah, ada kisah yang unik. Nah, yang kami baca di dalam kitab hadis, lupa hadis apakah Tangkihul Qaul ataukah Abi Jamrah. Ada seorang sahabat, kalau tak salah ingat namanya Sayyiduna Anas bin Malik. Sayyiduna Anas bin Malik ini seperti yang udah kita ceritakan tuh kan orang tua betul. Dapat doa baginda Nabi. Anaknya saja sampai 125 orang tuh jumlah anaknya. Nah, saat itu semua orang lagi ngelihat hilal. Beliau ini udah tua, alis matanya udah panjang-panjang turun ke bawah mata. Jadi saat itu beliau berteriak, nah, ra'aitul hilal, aku lihat hilal. Semua orang mana? Itu. Nah, dia bergeser kemanapun ada terus hilal. Ternyata alis matanya membentuk bulan sabit di depan matanya. Maka ada seorang sahabat perhatikan, mana hilal? Tak ada, cerah langit kok dia nampak, kami tak nampak. Padahal dia orang tua. Ditengoklah ada satu alis mata yang melengkung. Nah, maka diusap wajah Sayyiduna Anas tadi. Coba lihat lagi. Wah, hilang hilalnya. Jadi memang harus ada muzakkinya. Harus ada orang yang menyatakan dia itu memang layak menjadi saksi. Berikutnya. Nah. Yajibu shaumu Ramadan bi ru'yati adlin. Wajib puasa Ramadan dengan adanya orang adil yang melihat hilal. Walaupun matanya terlalu tajam. Matanya terlalu tajam. Lebih dari mata orang biasa. Kalau mata orang biasa nggak ada yang nampak. Tapi mata dia karena terlalu tajam, dia bisa lihat nampak. Apakah boleh dipegangi? Boleh. Selama dia orang yang adil. Nah, tapi tidak boleh. Nah, bisa ala wasitatil mir'ah.
Kalau dia ngelihatnya dari pantulan cermin nggak boleh. Kalau ngelihat dari pantulan cermin tak boleh. Harus memang lihat langsung ke langit. Nah, padahal cermin itu mencerminkan yang ada di langit misalnya, tapi tetap tak boleh. Harus lihat langsung. Nah, kalau di hukum memandang ke lawan jenis juga begitu sebenarnya. Memandang lawan jenis, aurat lawan jenis, mau bersyahwat mau tak bersyahwat, kalau langsung dipandang haram. Tapi kalau lewat cermin, tak bersyahwat, tak haram. Kalau bersyahwat, haram. Begitu hukum fikihnya. Nah, walaupun semua. Nah, kalau lewat yang seperti itu, maka mohon maaf, yang di televisi pun sebenarnya begitu. Jadi kalau nonton televisi ada perempuan buka aurat. Kalau tak bersyahwat, tak haram tuh. Syahwat tuh apa? Ngerasa cantik perempuan. Ya udah, haram tuh, jangan lanjutkan. Nah, jadi kalau seandainya udah begitu, jangan. Nah, tapi coba tak bersyahwat. Nah, itu tadi. Walaupun di hati, ya memang di hati lah syahwat tuh, bukan diucap. Nah, tapi hukumnya sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena begini, kalau langsung nampak, maka kemungkinan berzinanya kuat. Tapi kalau lewat televisi tak bisa dia jangkau perempuan tuh. Tapi ketika bersyahwat, barulah tak boleh dilanjutkan melihatnya. Ayo. Bukan artinya, oh berarti boleh nengok-nengok lewat televisi. Enggak. Begitu muncul sedikit saja syahwat jadi haram. Pahami, jangan sampai salah tangkap nih. Semalam kata Ustaz Iras boleh nonton perempuan lewat televisi. Wah, gawat kita salah paham. Bersyahwat haram. Nah, jadi jangan tonton sinetron. Cantik-cantik artis tuh. Nah, jadi kalau seandainya tuh tengok cantik, udah jangan. Nah,